Pulau tenggelam ini tiba-tiba muncul lagi. Warga heboh. Ada apa sebenarnya? Bayangin, sebuah pulau yang udah lama dianggap hilang, tiba-tiba muncul lagi ke permukaan laut. Bukan di film, tapi ini beneran terjadi di Indonesia. Fenomena alam? Atau ada kekuatan misterius di balik semua ini? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini, tempat kita bahas hal-hal misterius dan bikin merinding tapi seru banget. Sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menggemparkan lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu dari daerah mana nih? Siapa tahu pulau ini dekat sama tempat tinggal kamu. Kisah ini berawal dari sebuah kejadian yang bikin warga pesisir heboh bukan main. Bayangin aja, di tengah laut yang udah lama dianggap kosong, tiba-tiba muncul daratan. Iya, daratan beneran, bukan ilusi optik atau fata morgana. Kejadian ini terjadi di salah satu wilayah perairan Indonesia bagian timur, tepatnya di sekitar Maluku. Para nelayan yang biasa melaut pagi-pagi buta tiba-tiba melihat sesuatu yang asing. Mereka sempat mengira itu cuma gundukan pasir atau mungkin karang besar. Tapi makin didekati, bentuknya makin jelas. Sebuah pulau kecil mulai menampakkan wujudnya dari balik ombak. Warga sekitar langsung geger. Mereka tahu betul, di lokasi itu dulunya memang pernah ada sebuah pulau yang katanya tenggelam, entah karena gempa atau banjir pasang. Tapi pulau itu udah lama banget hilang. Bahkan nggak pernah terdokumentasi secara resmi lagi. Di peta pun namanya udah nggak ada. Dan sekarang, tiba-tiba saja daratan itu kembali muncul seolah nggak pernah tenggelam. Ini bukan cuma aneh, tapi juga menyeramkan. Dalam Islam, laut dan daratan adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika daratan bisa muncul dari dasar laut tanpa sebab yang jelas, kita sebagai manusia seharusnya merenung. Mungkin ini bukan semata-mata fenomena alam, tapi peringatan. Bisa jadi ini adalah bentuk kuasa Allah yang ingin menunjukkan bahwa tak ada yang benar-benar hilang di dunia ini kecuali atas izinnya. Dan ketika sesuatu yang hilang itu muncul kembali, bisa jadi ada pesan besar yang ingin disampaikan. Apalagi kalau hal itu terjadi di malam hari, dalam keadaan tanpa tanda-tanda. Tidak ada badai, tidak ada gempa, tidak ada apa-apa sebelumnya. Tapi tiba-tiba, seperti disibakan dari tirai laut, daratan itu hadir kembali. Bagi masyarakat awam, ini terasa magis. Bagi yang punya kepekaan spiritual, ini adalah waktu untuk istighfar dan merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan kebesaran Tuhan. Pulau itu, oleh warga sekitar, disebut sebagai Pulau Hantu. Nama yang terdengar menyeramkan, tapi punya sejarah panjang dan menyedihkan. Konon, pulau itu dulunya adalah tempat tinggal bagi beberapa keluarga yang hidup secara turun-temurun. Mereka tinggal di sana sejak zaman nenek moyang, hidup dari hasil laut, bertani, dan saling bantu dalam harmoni. Namun semua berubah ketika bencana alam datang bertubi-tubi, gempa besar, banjir pasang, hingga tanah longsor. Warga pun perlahan meninggalkan pulau itu, dan tak lama kemudian, pulau itu menghilang, ditelan lautan seperti tak pernah ada. Yang membuat semuanya makin dramatis. Pulau itu ternyata tidak benar-benar tenggelam begitu saja. Warga percaya ada sesuatu yang menyimpan pulau itu di bawah sana. Ketika pulau itu muncul kembali, mereka menemukan jejak-jejak masa lalu yang masih tersisa. Pohon kelapa kecil yang tumbuh liar, sisa bangunan rumah dari batu kapur, bahkan sumur tua yang masih mengeluarkan air jernih. Semua itu jadi saksi bisu, bahwa pulau itu memang pernah dihuni dan kemudian ditidurkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam Islam, bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Ketika sebuah tempat ditinggalkan manusia dan kemudian dikembalikan lagi ke permukaan, itu bisa jadi adalah bagian dari sunatullah, siklus kehidupan yang sudah Allah tetapkan. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi, yang tertidur ratusan tahun dalam gua, lalu dibangunkan kembali sebagai tanda kekuasaan Allah, mungkin kemunculan pulau ini juga punya maksud yang belum kita pahami. Ada ibrah yang bisa diambil dari setiap peristiwa yang Allah perlihatkan pada kita. Kini, masyarakat sekitar jadi waspada sekaligus penasaran. Mereka tahu tempat itu punya cerita,
punya sejarah, dan mungkin juga punya misteri yang belum selesai. Tapi tetap saja, kemunculan pulau itu membawa haru dan tanda tanya besar. Apakah pulau ini ingin bercerita? Apakah ada sesuatu yang belum tersampaikan dari masa lalu? Begitu kabar kemunculan pulau itu tersebar, bukan cuma warga lokal yang geger. Para peneliti, ahli geologi, dan bahkan tim dokumenter dari luar daerah pun mulai berdatangan. Mereka membawa alat-alat canggih untuk mengukur struktur tanah, memetakan bentuk pulau, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semakin diteliti, makin banyak hal yang justru nggak bisa dijelaskan secara logika. Biasanya, perubahan daratan seperti ini butuh waktu ribuan bahkan jutaan tahun akibat pergeseran lempeng bumi atau aktivitas vulkanik. Tapi yang ini muncul dalam semalam, tanpa gempa, tanpa letusan, tanpa apa-apa. Kok bisa? Disinilah banyak orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal di luar nalar. Ada yang menyebutnya sebagai fenomena supranatural. Ada juga yang bilang ini adalah bukti bahwa alam punya kesadaran sendiri. Bahkan beberapa orang tua di desa bilang, pulau itu nggak tenggelam, dia hanya bersembunyi, menunggu waktu. Dan sekarang, waktunya tiba. Tapi untuk apa? Dari sudut pandang keimanan, kejadian seperti ini seharusnya membuat kita kembali pada Allah. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebut bahwa Dia bisa menampakkan dan menyembunyikan sesuatu sesuai kehendaknya. Laut yang tenang bisa berubah jadi badai dalam sekejap, gunung yang kokoh bisa meletus tanpa aba-aba. Maka, jika pulau bisa tenggelam dan muncul kembali tanpa proses ilmiah yang biasa, tidakkah ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan Allah tak pernah bisa dibatasi oleh ilmu manusia? Ilmu pengetahuan memang penting, tapi ada batas yang tak bisa ditembus logika. Di titik itulah iman mengambil alih. Karena bisa jadi, alam sedang berbicara lewat cara yang tak biasa. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Legenda tentang pulau ini ternyata sudah lama hidup di tengah masyarakat sekitar. Mereka percaya, pulau ini dulunya dihuni oleh sekelompok orang pilihan, bukan karena kekayaan, tapi karena kemampuan spiritual mereka. Konon, para penghuni asli pulau ini bisa berdialog dengan alam. Mereka tahu kapan laut akan pasang, kapan ikan melimpah, dan kapan bencana datang. Tapi sebagaimana manusia biasa, mereka juga tidak luput dari ujian. Ketika perselisihan mulai muncul, keserakahan menyelinap, dan rasa angkuh tumbuh, komunitas itu pun terpecah. Dan dari sinilah awal kehancuran dimulai. Menurut cerita yang berkembang, salah satu pemimpin spiritual di pulau itu merasa bahwa pulau ini tidak layak dihuni lagi jika manusia sudah kehilangan adab. Maka dia memohon kepada Allah agar pulau itu disembunyikan dari dunia. Dan, seperti doa para nabi, doanya dikabulkan. Pulau itu pun lenyap dari permukaan, tak lagi bisa dilihat, bahkan oleh mereka yang mencarinya. Ia hanya akan kembali ketika manusia sudah siap memahami makna kehidupan dan kembali menghargai bumi tempat mereka berpijak. Dalam pandangan Islam, bumi ini adalah amanah. Ketika amanah itu disalahgunakan, Allah bisa saja mengambilnya kembali. Dalam Al-Quran, banyak kisah tentang kaum yang dibinasakan karena kufur nikmat, termasuk karena merusak bumi dan melanggar batas. Maka sangat mungkin, jika kisah pulau ini adalah manifestasi dari pesan yang sama, jika manusia tidak menjaga, maka Allah akan mencabut nikmatnya. Tapi ketika manusia sadar dan kembali kepadanya, bisa jadi nikmat itu akan dikembalikan, seperti kemunculan pulau ini. Kisah ini membuat banyak orang terdiam, merenung, bahkan menangis. Karena bisa jadi, pulau ini bukan sekadar tempat, tapi juga simbol. Simbol tentang harapan, pengampunan, dan kebangkitan kembali setelah kehancuran. Yang bikin suasana makin horor, muncul banyak cerita dari warga yang sempat mendekat ke pulau tersebut saat malam tiba. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan menangis, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Ada juga yang lihat sosok bayangan putih mondar-mandir di pinggir pulau, seperti sedang menjaga sesuatu. Bahkan beberapa orang yang berkemah di dekat sana bilang mereka mimpi didatangi sosok berjubah yang berkata,
jangan sentuh tanah ini sembarangan. Cerita-cerita ini menyebar cepat, bikin banyak orang makin penasaran tapi juga takut. Sebagian orang meyakini, suara-suara dan penampakan itu bukan jin atau makhluk halus biasa, tapi bagian dari penjaga pulau yang masih eksis sejak dulu. Dalam budaya lokal, dipercaya bahwa setiap tempat yang sakral atau punya sejarah besar biasanya dijaga oleh makhluk gaib yang tidak boleh diganggu. Hal ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam juga diajarkan bahwa jin adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, dan mereka bisa tinggal di tempat-tempat tertentu. Namun yang lebih penting, kita harus melihat fenomena ini dengan sikap tawadhu. Jangan gegabah menyimpulkan atau malah menantang hal-hal gaib tanpa ilmu dan adab. Karena apapun yang ada di alam ini, baik terlihat maupun tidak, semua berada dalam kendali Allah. Jika Allah izinkan mereka menampakkan diri, maka pasti ada maksud di baliknya. Bisa jadi untuk menguji iman kita, atau untuk mengingatkan kita agar tidak sombong dan angkuh terhadap alam. Jadi, ketika pulau itu muncul dan berbagai keanehan terjadi, seharusnya bukan hanya membuat kita takut, tapi membuat kita kembali pada Allah. Bertaubat, memperbaiki diri, dan mulai bersikap bijak terhadap alam. Karena siapa tahu, pulau itu bukan cuma tempat tinggal masa lalu, tapi juga pesan masa depan. Semenjak kemunculannya, pulau ini mendadak jadi destinasi yang viral. Banyak YouTuber, TikToker, bahkan pemburu misteri berdatangan ke sana. Mereka ingin membuktikan langsung kebenaran cerita-cerita aneh yang sudah ramai di media sosial. Tapi di balik semua konten dan eksplorasi itu, muncul satu pertanyaan penting yang belum ada jawabannya. Kenapa pulau ini muncul sekarang? Dari sekian banyak perairan Indonesia, mengapa pulau ini yang dipanggil kembali dari dasar laut? Apa ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Sang Pencipta? Sebagian ulama lokal memandang fenomena ini bukan semata-mata kebetulan. Mereka percaya bahwa kemunculan pulau ini adalah sinyal dari langit, peringatan bahwa manusia telah melampaui batas. Lihat saja, kerusakan alam terjadi di mana-mana. Hutan dibabat habis, laut tercemar, gunung dikeruk, dan bumi seakan menangis karena keserakahan manusia. Maka tidak heran jika Allah memperlihatkan kuasa-Nya agar manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia akan memperlihatkan ayat-ayat-Nya di ufuk dan dalam diri kita sendiri, agar kita yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Bisa jadi, pulau ini adalah bagian dari ayat-ayat itu, sebuah peringatan nyata bahwa alam semesta adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dan kita sebagai hamba, seharusnya menangkap pesan itu bukan dengan kamera semata, tapi dengan hati yang bersih dan akal yang jernih. Fenomena ini menyentil hati kita semua. Bukan waktunya lagi bersikap apatis terhadap alam. Bukan saatnya jadi penonton dalam kehancuran bumi. Mungkin ini waktu terbaik untuk introspeksi diri. Sudahkah kita menjaga ciptaan Allah sebagaimana mestinya? Atau justru kita bagian dari kerusakan itu? Yang bikin bulu kuduk merinding, salah satu nelayan tua bernama Pak Musa mengaku pernah bermimpi aneh sebelum pulau ini muncul. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki tua berjanggut putih datang dari laut, membawa tongkat dan mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Akan datang kembali apa yang telah hilang, katanya dalam mimpi itu. Setelah mimpi itu berulang 3 malam berturut-turut, keesokan harinya, pulau itu muncul. Mimpi ini langsung dianggap sebagai pertanda oleh warga, dan nama Pak Musa pun mulai dipandang seperti orang pilihan. Dari sisi keislaman, kita diajarkan bahwa mimpi bisa jadi salah satu bentuk wahyu atau ilham, khususnya mimpi orang-orang syalih. Dalam sejarah Islam, mimpi bahkan menjadi media penyampaian pesan langit, seperti dalam kisah Nabi Yusuf, alaihi salam yang ahli menafsirkan mimpi. Maka ketika mimpi seperti itu muncul menjelang kejadian besar, tidak ada salahnya kita berhenti sejenak, merenung, dan bertanya dalam hati, apa yang Allah ingin sampaikan melalui mimpi itu. Pak Musa bukan ulama, bukan juga orang terkenal. Tapi hidupnya sederhana, rajin ke masjid, jujur, dan tak pernah meninggalkan sholat. Mungkin karena itulah, Allah berkenan memberinya isyarat.
Ini mengajarkan kita bahwa bukan kedudukan yang membuat seseorang mulia, tapi ketaatan dan ketulusan hatinya. Bisa jadi Allah memilih hambanya yang tersembunyi untuk menyampaikan pesannya kepada dunia. Cerita Pak Musa pun menyebar luas, dan banyak yang percaya bahwa pulau ini bukan hanya fenomena alam, tapi juga bagian dari rencana ilahi. Sebuah potongan takdir yang kembali muncul untuk menggugah kesadaran manusia yang semakin tertidur oleh gemerlap dunia. Seiring waktu, para peneliti mencoba memetakan ulang wilayah sekitar pulau dan menemukan hal yang mengejutkan. Struktur tanah pulau itu berbeda dengan daratan di sekitarnya. Ada lapisan yang sangat tua, seperti peninggalan zaman purba. Bahkan ada yang meyakini bahwa pulau ini menyimpan sisa-sisa peradaban kuno yang pernah ada di Nusantara, tapi terlupakan. Beberapa benda misterius juga ditemukan, seperti batu berukir, pecahan tembikar, dan sebuah simbol mirip huruf Arab kuno yang belum bisa diterjemahkan. Semua ini menambah tebal lapisan misteri yang menyelimuti pulau tersebut. Kalau benar pulau ini menyimpan sejarah peradaban lama, maka bisa jadi ini adalah jawaban dari banyak teka-teki masa lalu. Banyak yang percaya, Indonesia punya jejak peradaban besar yang tertimbun oleh waktu dan bencana. Dalam Islam, banyak kisah kaum terdahulu yang ditenggelamkan karena keangkuhan mereka, seperti kaum Ad dan Samud. Apakah bisa jadi pulau ini adalah sisa dari kaum yang pernah dibinasakan, dan kini Allah izinkan untuk muncul sebagai peringatan? Fenomena ini membuka ruang tafakur yang dalam. Di balik benda-benda peninggalan itu, mungkin ada hikmah besar, bahwa sehebat apapun peradaban, kalau manusia melupakan Allah, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, jika manusia hidup dalam keimanan, maka Allah akan jaga negeri itu. Seperti Allah menjaga negeri Sabah, yang subur karena penduduknya bersyukur, sebelum akhirnya rusak karena kufur nikmat. Benda-benda itu kini diamankan untuk penelitian lebih lanjut, tapi hati masyarakat sudah terguncang lebih dulu. Karena pulau ini tidak hanya menyimpan batu dan tanah, tapi juga menyimpan pesan tentang siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita seharusnya di masa depan. Namun, di balik semua euforia dan rasa penasaran, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, sikap kita terhadap alam ini. Sejak pulau itu muncul, ada pihak-pihak yang mulai tergoda untuk mengeksploitasi. Ada yang ingin membangun resort mewah, ada yang mengajukan izin tambang, bahkan ada yang mulai membabat vegetasi liar di pulau itu tanpa izin. Seolah-olah pulau ini adalah hadiah yang bisa diperebutkan, bukan amanah yang harus dijaga. Dan ketika keserakahan mulai masuk, berbagai hal aneh kembali terjadi. Beberapa warga yang ikut merusak pulau itu mengaku mengalami mimpi buruk, bahkan sakit misterius. Alat-alat berat yang dibawa untuk eksplorasi tiba-tiba rusak tanpa sebab. Cuaca mendadak buruk padahal sebelumnya cerah. Seolah-olah pulau itu menolak untuk disentuh dengan niat yang buruk. Ini mengingatkan kita semua, bahwa tidak semua tempat bisa diperlakukan semaunya. Ada adab, ada batasan, dan ada etika yang harus dijaga. Dalam Islam, bumi ini bukan milik kita. Kita hanya diberi amanah untuk merawatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa bumi ini adalah tempat ibadah, dan merusaknya adalah bentuk kezaliman. Maka, ketika manusia dengan sombongnya datang membawa kerakusan, sangat mungkin alam akan melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketidakberkahan. Dan itu sudah mulai terasa di pulau ini. Peringatan ini harus jadi refleksi kita semua. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, memanfaatkan alam tanpa rasa tanggung jawab. Karena bisa jadi, jika manusia kembali merusak, pulau itu akan hilang lagi. Bukan karena ditenggelamkan alam, tapi karena dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, pulau itu masih ada, berdiri di tengah laut seperti sebuah teka-teki yang belum selesai. Namun suasananya tidak lagi sama. Setelah semua kejadian yang terjadi, masyarakat mulai memperlakukan pulau itu dengan lebih hormat. Tak lagi ada yang datang hanya untuk konten, tapi banyak yang datang untuk berdoa, merenung, dan mengambil pelajaran. Bahkan di sebuah titik yang dianggap sakral, didirikan semacam surau kecil tempat orang-orang bisa sholat dan bermunajat kepada Allah. Bagi banyak orang, pulau ini bukan hanya fenomena alam, tapi sebuah tanda.
Tanda bahwa dunia ini tak sepenuhnya bisa dikendalikan manusia. Tanda bahwa apa yang kita anggap hilang, bisa saja kembali dengan cara yang tak terduga. Tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan kedua, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan kita dengan alam, dan terutama, untuk memperbaiki hubungan kita dengannya. Pulau ini mengajarkan bahwa hidup ini penuh rahasia. Tapi setiap rahasia pasti membawa pesan. Tinggal kita, mau buka hati untuk menangkapnya atau tidak. Maka mari kita jadikan setiap kejadian, termasuk kemunculan pulau ini, sebagai bahan muhasabah. Karena bisa jadi, yang Allah ingin tunjukkan bukan hanya daratan, tapi juga jalan kembali bagi hati yang mulai tenggelam oleh dunia. Dan terakhir, ingatlah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Maka, pulau ini bisa jadi salah satu tanda itu. Pertanyaannya, maukah kita berpikir? Kalau kamu suka cerita misterius kayak gini, jangan lupa like, komentar, dan share ke teman-teman kamu ya. Tulis juga di kolom komentar. Kamu percaya ini fenomena alam, atau ada unsur mistisnya? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.